Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Seperti biasa teman-teman, kalau aku muncul artinya aku akan bercerita kisah TKW ya teman-teman. Memang apa sih ya, kalau dibilang kenapa sih selalu ada cerita soal TKW, ya namanya kehidupan ya teman-teman, namanya kehidupan. Sedangkan TKW itu nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Jadi pulang 1000 yang datang 2000 kayak gitu kan, jadi nggak ada habisnya cerita TKW ya teman-teman. Dan ya mudah-mudahan sih semuanya itu menjadikan pelajaran juga, pengetahuan juga untuk teman-teman semua ya, entah yang sudah ada di sini ataupun yang masih ada di Indonesia kayak gitu. Jadi intinya ya untuk pembelajaran, pengetahuan, oh ternyata di luar negeri seperti itu ya, jadi tidak seindah foto profil kayak gitu kan. Nah, video kali ini aku juga mau menceritakan seorang TKW yang ya baru kerja beberapa hari, tapi dia bosnya cerewet banget, marah-marah kalau kerja ya. Jadi kalau kerja itu, kalau menurut mbaknya ini udah bener. Udah bersih kayak gitu, majikannya itu tetap marah-marah kayak gitu kan. Jadi kan kalau pekerja baru pasti langsung kayak ngerasa nggak betah kayak gitu kan, dia pingin notice, otomatis kan seperti itu, sedih. Apalagi kalau misalnya baru masuk ke Hong Kong berapa bulan kayak gitu, biasanya masih pikirannya tuh masih yang ada di Indonesia ya teman-teman, kayak pingin pulang nggak bisa kayak gitu, pokoknya pingin pulang nggak bisa, pokoknya ya benar-benar down banget ya. Jadi harus benar-benar siap mental kalau yang mau ke luar negeri ya. Jadi mbaknya ini 7 bulan di Hong Kong ya teman-teman, 7 bulan di Hong Kong. Itu setiap pagi itu majikan itu marah-marah, kerjaan selalu disalahkan, dan setiap ngajarin anak pokoknya kayak serba salah lah ya. Menurut mbaknya ini udah bener kayak gitu, majikannya tuh tetap marah-marah aja. Jadi dia memutuskan untuk notice ya teman-teman. Dia baru 7 bulan dia memutuskan untuk pulang, intinya gitu, untuk pergi dari majikan situ. Tapi dia dinasehatin, dia ketemu sama teman kayak gitu, di teman Indonesia, akhirnya diomongin lah ya, dinasehatin. Apalagi kan udah 7 bulan, artinya udah potongan kerja kayak gitu ya. Jadi kan sayang kalau misalnya udah gaji full dia harus balik kayak gitu, otomatis harus proses dari awal lagi, terus nanti baru kerja lagi kayak gitu kan, membuang-buang waktu banget. Jadi majikannya si mbaknya ini itu yang kerja itu yang cewek ya teman-teman, yang kerja itu nyonyahnya, tapi kalau tuannya itu ada di rumah, tuannya itu di rumah ngurusin anak umur 5 tahun ya. Jadi ini anaknya cuma satu. Nah jadi si mbaknya ini tugasnya itu bersih-bersih rumah sama jaga anak. Kadang jaga anak kan gantian sama bos laki-laki gitu ya, terus dia masak kayak gitu. Jadi otomatis dia bisa belanja, bisa keluar belanja ya. Jadi dia ketemu sama teman di Indonesia, terus curhat kayak gitu, terus akhirnya dinasehatin lah sama teman dari Indonesia itu untuk ngomong ke majikannya ya, daripada ngebreak kan. Sayang ya teman-teman, sayang dalam arti ya, walaupun mungkin mentalnya kena kayak gitu, mental kena dalam arti bosnya marah-marah terus, otomatis kan yang menjadi sautan adalah mental ya. Nah jadi mbaknya ini dinasehatin untuk ngomong ke bosnya ya, daripada dia ngebreak kayak gitu, dia ngomong ke bosnya, kenapa bosnya kok selalu marah-marah kayak gitu ya. Kalau marah-marah terus seperti ini, saya lebih baik ngebreak, lebih baik saya pindah majikan gitu kan. Si mbaknya ini udah mau pindah majikan ya, otomatis lah ya, makan hati banget kalau kerja udah menurut dia bener ternyata disalahin. Apalagi kalau orang di sini tuh kan selalu goblok-goblokin ya, dasar kamu bodoh, gila, seperti ini, pokoknya kata-katanya itu sebenarnya kasar banget, tapi ya memang orang sini udah biasa seperti itu ya teman-teman. Dan tapi ya mungkin untuk teman yang baru kesini pasti kaget lah ya. Nah jadi mbaknya nih udah ngomonglah ke majikan, akhirnya ngomonglah ke majikan, kenapa kerjaan aku tuh selalu salah, padahal menurut aku udah bener begini-begini kayak gitu. Nah akhirnya si majikan perempuan ini bilang, kerjaan saya, maksudnya majikannya itu bilang, kerjaan saya itu lagi banyak banget, jadi kenapa saya sering marah-marah bukan semata-mata kamu yang salah, tapi karena aku
capek pikiran, capek tenaga melihat rumah berantakan, ya dia memahami kalau memang di situ ada anak. Jadi kan nggak bisa selalu rapi ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu si mbaknya ini akhirnya ngomong ke majikan kenapa dia marah-marah. Kalau memang marah-marah terus, dia mau pindah, mau ganti majikan kayak gitu kan. Si mbaknya ini ngomong langsung ke majikan cewek, dan alhamdulillahnya ya teman-teman ya, nasib orang itu kan memang tidak ada yang tahu. Dan alhamdulillahnya majikannya itu jawabnya seperti itu ya teman-teman. Dia marah itu bukan semata-mata karena mbaknya yang salah, tapi memang karena dia capek lah ya. Intinya kan bisa kebayangkan, yang laki-laki nggak kerja, yang perempuan kerja, otomatis pulang kerja mungkin lihat suami kenapa malas-malasan atau apa, kan bisa juga membuat istri itu emosi, dan otomatis emosi itu pasti akan dilampiaskan kepada mbaknya, bener kan? Dan akhirnya si mbaknya ini nggak jadi ngebreak ya teman-teman. Dia jadinya setelah ngomong ke majikan perempuan, akhirnya kasih tahu kalau itu kesalahan bukan karena mbaknya semata. Jadi ya majikannya mau memperbaikinya lagi, dan mbaknya itu tidak diizinkan untuk notis ya, karena memang di majikan ini tuh udah 2 kali ya teman-teman. 2 kali yang kerja itu nggak pada betah. Jadi yang ketiga kalinya ya mbak ini gitu kan. Mbak ini ketiga kalinya masuk ke majikan situ. Kalau sampai dia ngebreak lagi, otomatis majikan tidak boleh ambil TKW ya teman-teman. Jadi makanya dipertahankan sama majikannya, dan majikannya berjanji tidak akan, ya marah bisa gitu, cuman tidak akan seperti biasanya. Dan alhamdulillahnya mbaknya sekarang sudah kerja dengan tenang ya, dalam arti ya marah wajar lah ya, nggak seperti biasa. Nyapu salah katanya, ngebersih, ngelap salah, masak salah, itu kan benar-benar makan hati banget ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi kalian harus benar-benar siapkan mental kalian. Dan kalau memang kalian merasa kurang pas atau gimana, kalian mending ngomong ke majikan. Kalau memang majikannya nggak mau, kita bisa nyari majikan lagi gitu ya. Jangan sampai kita benar-benar ditindas banget sama majikan ya teman-teman, karena kita benar. Kalau memang kita posisi benar, insya Allah kita pasti menang dalam hal apapun ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah kali ini TKW yang mau notis, tapi alhamdulillah majikannya jadi berubah karena dia berani ngomong dan menunjukkan kalau dia memilih notis daripada majikannya seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekali lagi majikannya mau memahami dan mau mengerti. Jadi sekali lagi di sini kita butuh keberanian kalau memang kita benar ya teman-teman. Jangan jangan diem aja lah ya, intinya seperti itu. Tapi kita cari solusi, dan setiap masalah pasti ada solusinya ya. Sekali lagi untuk teman-teman semua, semangat selalu dan sukses selalu. Dan untuk mbaknya alhamdulillah banget sekarang sudah bisa kerja ya. Namanya kerja ya kadang dimarahin kayak gitu, ya udah biasa lah ya. Yang intinya nggak seperti sebelumnya. Jadi udah bos memahami dan dia juga mengerti, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak hal yang memang terjadi dengan TKW yang kadang bisa diambil hikmahnya, kesabaran dan keberanian. Kalau memang kita benar pasti akan menang. Jadi seperti itu ya teman-teman, kisah mbak ini yang tidak jadi notis gara-gara majikannya memang cerewet cerewet banget ya teman-teman. Apa-apa salah itu memang benar-benar sakit banget di hati ya. Ya punya sakit, sedih lah ya. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi kalian harus siap dengan resiko apapun. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman Sri AM Channel dimanapun kalian berada. Tetap semangat, kayo, orang lain bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Semangat para pahlawan devisa, kalian pasti bisa.